Wadidaw, akhirnya kembali manga One Piece chapter 1031 hadir ke tengah-tengah kita semua, Leo. Kali ini, Oda Sensei memberi judul manga One Piece chapter 1031 dengan sebuah judul, Pejuang Ilmu Pengetahuan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Leo, chapter kali ini dimulai dengan color split yang menampilkan beberapa karakter yang merupakan nomor 2 dari kelompoknya. Roronoa Zoro dan Beppo tampil di depan. Kemudian karakter-karakter lain yang juga merupakan nomor 2 dari kelompoknya berada di belakang Zoro dan Beppo. Mereka adalah Marco the Phoenix, Killer, Charlotte Katakuri, King the Wildfire, Ben Beckman, Silver Rayleigh, Sabo, dan juga Shiryu. Masuk ke cerita chapter kali ini dimulai dari kejadian terakhir. Para kroco bawahan Kaido tidak percaya jika Big Mom telah diserang seperti yang sama-sama kita lihat di chapter sebelumnya oleh Trafalgar di Waterloo dan Eustace Captain Kidd. Dan kemudian keduanya tampak kelelahan dan terengah-engah karena efek dari kemampuan luar biasa saat mereka menyerang Big Mom. Sambil terengah-engah, Lau dan Kid berkata, "Rasakan itu monster tua sialan." Berlanjut, Lau terkejut melihat kekuatan awakening dari buah iblis Jiki-Jiki no Mi Kid dan bagaimana Kid bisa memberikan kekuatan magnet kepada orang lain. Lau juga bertanya kepada Kid seberapa kuat gaya magnet miliknya. Namun Eustace Captain Kidd menjawab bahwa dia tidak akan mengungkapkan semua kartunya. Rahasia, bos. Kembali ke cerita, tiba-tiba sebuah balok baja terlempar dan terkena para kroco bawahan Kaido. Lalu kemudian Big Mom bangkit dari reruntuhan dan dia nampak sangat marah. Big Mom kemudian berteriak, "Life or Ushiruko!" Big Mom menggunakan serangan Soul Focus untuk mencabut semua umur setiap kroco bawahan Kaido yang ada di sekitarnya. Kemudian Big Mom memberikan umur itu ke semua potongan logam di tanah untuk mengubahnya menjadi homies. Kemudian Big Mom menggunakan 1 tahun dari umurnya sendiri dan memakannya untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan. Karena dia terlalu kuat, Big Mom hanya bisa menjadi lebih kuat dengan menghabiskan umurnya sendiri. Big Mom dan homiesnya menjadi lebih besar dan mata Big Mom membara. Lalu Big Mom berkata, "Aku belum pernah merasakan sakit sebanyak ini selama beberapa dekade. Aku akui kalian kuat." Sementara di sisi lain, Lau dan Kid hanya terdiam melihat apa yang Big Mom lakukan di hadapan mereka. Big Mom kemudian berteriak, "Trafalgar Law, Eustace Kid, Mugiwara Luffy, seperti kalian juga pasti datang untuk tahta ini. Ambillah jika kalian bisa tahta Yonko," ujar Big Mom. Law kemudian berkata, "Tidak ada waktu untuk belajar sejarah jika aku tidak mengalahkan monster ini terlebih dahulu," ujarnya. Dan Kid juga berkata, "Jangan menahan diri. Kita akan menyeretnya turun dari tahtanya, apapun resikonya," ujar Kid. Sementara itu, kita melihat Yamato melanjutkan perjalanannya. Karena rute yang ingin dia ikuti penuh dengan musuh, dia lebih memilih untuk pergi ke ruang bawah tanah melalui ruang gua. Kemudian cerita berpindah ke ruang gua, di mana Disdrake dan Scratchmin Apu berada. Disdrake menyerang Apu, namun Apu juga menyerangnya. Disdrake memblokir serangan tersebut dan mengatakan bahwa serangan Apu sebenarnya dapat diblokir atau dihentikan. Disdrake kemudian berkata, "Aku akan menghabisimu untuk memenuhi janjiku pada Mugiwara. Sangat mudah untuk mengetahui kemana arah seranganmu. Kau membutuhkan orang yang mendengar seranganmu untuk mengaktifkan kemampuan tersebut. Namun, garis pandangmu menunjukkan kemana arah kau akan menyerang." Widih, dah kepincut nih Disdrake sama kapten tercinta kita. Gak salah memang Mihawk mengatakan, kemampuan Luffy yang bisa mengubah lawan menjadi kawan adalah kekuatan yang paling menakutkan di lautan.
Kembali ke cerita. Tiba-tiba Yamato menerobos masuk ke dalam ruangan dengan cara mendobrak pintu. Dan Yamato berteriak, "Ah, Drake! Apu, kenapa ada topi robo di sini?" ujar Yamato. Apu lalu berbicara, "Yamato, sekarang dia musuh Kaido. Sudah jelas kau tidak bisa mengandalkan Beast Drake." Kemudian Yamato sama. Dan sebelum Apu melanjutkan perkataannya, Yamato memberitahu Apu bahwa dia tidak punya waktu untuk mendengarkan perkataannya. Kemudian dia menyerang Distrek dan memintanya menyingkir dari jalannya. Lalu kemudian Distrek menjelaskan kepada Yamato bahwa mereka berada di pihak yang sama sekarang. Mendengar itu, Yamato lalu berkata, "Benarkah? Maaf, tapi aku sedang terburu-buru, Drake. Onigashima dan ibu kota bunga dalam bahaya," ujarnya. Numbers Puga menghancurkan dinding dan mengejar Yamato. Apu memerintahkan 2 Numbers lainnya untuk mengejar Yamato. Sementara Distrek juga ikut mengejar. Kemudian cerita berpindah ke lantai 2 kastil Onigashima. 2 agen CP0 telah tiba di tempat di mana Nico Robin dan Soul King Brook berada. Dan para Minx melawan para CP0 saat mereka meminta Robin dan Brook untuk melarikan diri. Kemudian setelah itu, Soul King Brook membawa Nico Robin pergi. Yohoho. Dalam pelarian mereka, Nico Robin menjelaskan bahwa para agen yang memakai topeng dianggap spesial, bahkan di kalangan para CP0 atau Chipper Paul Aegis. Kita bisa melihat bahwa pimpinan CP0 yang ada di Onigashima sedang melihat Nico Robin dan Brook. Lalu dia menggunakan sesuatu seperti Soru untuk mengejar mereka. Berpindah lagi ke Sanji yang berada di rumah bordil Black Maria. Kita bisa melihat para wanita yang ada di sana berteriak. Beberapa mendorongnya dengan pedang dan tombak. Salah satu dari mereka memegang seorang gadis di lengannya yang terluka dan ketakutan. Wanita itu bertanya kepada Sanji, mengapa dia menyakitinya. Sanji bingung dan mengatakan bahwa dia tidak melakukan apa-apa. Para wanita melemparkan barang-barang ke Sanji, yang mundur dan meninggalkan ruangan tempat dia berada. Sanji bingung dan frustasi. Sanji kemudian berkata, tidak mungkin aku mengangkat tanganku ke seorang wanita," ujarnya. Saat Sanji mencoba mengingat apa yang terjadi, kita melihat beberapa gambar saat saudara-saudaranya menyerang Cosette, juru masak kepala Germa Double Six. Kemudian cerita berlanjut. Queen Sang Wabah yang dalam bentuk dinosaurusnya tiba di tempat Sanji dan Sanji mengingat apa yang terjadi pada gadis itu. Sedikit flashback dimulai ketika Sanji melarikan diri. Dia bertemu dengan seorang wanita di rumah bordil. Geisha tersebut berteriak, "Kia, maafkan aku bukan bawahan Kaido. Aku hanya seorang geisha yang dibawa dari ibu kota bunga. Tolong maafkan aku," ujarnya. Dan tiba-tiba kita bisa melihat ekspresi Sanji berubah menjadi serius. Dan kemudian kita juga melihat Geisha tergeletak di tanah dan terluka. Ketika Geisha terbangun, dia menatap Sanji dengan ketakutan. Kembali ke masa sekarang, Queen Sang Wabah berubah menjadi bentuk hybrid. Mental Sanji perlahan-lahan hancur. Sanji bergumam, "Luffy, kau lebih suka aku seperti apa? Aku yang tidak berguna ketika musuhnya seorang wanita, atau prajurit sains berdarah dingin yang bisa melukai siapapun sesukamu? Mana yang lebih berguna untuk Raja Bajak Laut?" ujarnya penuh kebingungan dan gundah. Kemudian Sanji mengeluarkan raid suit miliknya. Lalu dia berteriak, "Aku muak! Oh, jadi ini baju perang Germa," ujar Queen Sang Wabah. Di lain sisi, Sanji kembali berbicara, "Aku akhirnya menjernihkan pikiranku. Aku tahu itu adalah raid suit yang memicu kebangkitan di tubuh. Sains telah membuatnya jadi memungkinkan, dan semuanya itu tidak bisa diubah. Namun aku tidak akan pernah menjadi Germa." Sanji kemudian melempar raid suit miliknya ke tanah dan menginjaknya dengan kaki. Dan kemudian raid suit itu meledak. Queen terkejut melihat Sanji yang telah menyia-nyiakan kekuatannya sendiri. "Selamat tinggal Germa, selamat tinggal pemandian wanita," ujar Sanji, yang kemudian mulai menyalakan rokoknya dan mengeluarkan denden musik.
Kemudian cerita berpindah keluar kastil Gunung Tengkorak, Pulau Onigashima. Roro Noa Zoro dan King the Wildfire masih melanjutkan pertempuran. Dan kemudian Denden Mushi Zoro mulai berdering. Zoro terengah-engah sambil berbicara. Mengapa aku memiliki Denden Mushi? Ujarnya penuh tanda tanya. Akulah yang memasukkannya. Kalau kau berkeliaran di suatu tempat, ujar Sanji. Cie, Sanji, perhatian. Berlanjut, Zoro kemudian berkata, Koki bodoh, jangan ganggu aku sekarang. Dan kita bisa melihat jika King the Wildfire telah berubah menjadi bentuk dinosaurus dan menembak Zoro dari udara. Sanji kembali berbicara pada Zoro. Dengarkan aku punya satu permintaan. Setelah ini, aku akan menang melawan orang ini. Yang dimaksudnya adalah Queen. Zoro kemudian sejenak terdiam, lalu berkata, tentu saja, ujarnya. Sementara itu, King the Wildfire menyerang Zoro dengan paruhnya, namun Zoro menghentikannya dengan dua pedangnya. Kembali ke Sanji yang lanjut berbicara pada Zoro. Tapi jika setelah pertempuran, pikiranku tidak sama seperti dulu, aku ingin kau menghabisiku, ujar Sanji. Di lain pihak, Roro Noa Zoro kebingungan. Ujarnya sambil terengah-engah. Oke, aku akan melakukannya. Aku tidak tahu apa yang terjadi, namun itu adalah satu hal lagi yang aku nantikan setelah pertempuran ini. Jadi jangan mati sampai saat itu, ujar Zoro. Dan Sanji menjawab, baiklah. Kemudian setelah percakapan berakhir, tiba-tiba Sanji menghilang dari hadapan Queen sang wabah. Queen bingung dan berkata, dia menghilang. Apakah ini juga bagian dari sains? Anak jahat. Dan setelah itu dengan cepat, Sanji muncul diselimuti api. Lalu dia menendang Queen sang wabah. Hei, aku sudah terbakar. Jadi jangan berani menambahkan bahan bakar lagi. Hell memories. Queen berteriak kesakitan akibat menerima serangan dari Sanji. Sebuah serangan yang merupakan api perwujudan dari kenangan neraka. Dan selesai, minggu depan libur. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Sekian.